Paling penting di sini di Dukcapil nih, yang punya data kependudukan, bukan di KPU untuk merubahnya ya. Itu tidak terdata tuh berapa jumlahnya warga yang terkait dengan disabilitas. Ketika kami datangin Pak RT saat melakukan coktas, kebingungan Pak RT, bukan warga saya katanya. Itu dia cukup dari rumah untuk melakukan kepengurusan dokumen kependudukannya. Karena kita masih temukan alamatnya di sana, ternyata orangnya beda. Kalau memang sudah serak di Kota Samarinda, silakan untuk melakukan kepindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman pemilih. Kembali sama saya Akbar Ciptanto, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Samarinda. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini saya didampingin oleh seseorang yang sebenarnya sangat penting bagi data pemilih di Kota Samarinda. Hari ini saya ditemani ada Mas Rofik dari Disdukcapil Kota Samarinda. Beliau sekarang PLT Pak ya, di sekretaris ya. Sekretaris Disdukcapil. Siap. Jadi kita ngomongnya agak santai aja Pak ya. Ya, Jangan serius ya. Karena kalau serius banget Pak, nanti saya yang tegang. Jadi kita ngobrolnya santai, kita mau ngobrol seputar masalah data kependudukan. Siap, Mas Akbar. Apalagi KPU ini kan lagi melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kita selalu ngundang Disdukcapil setiap 3 bulan sekali pleno. Kita kirim data, kalau memang ada yang perlu diperbarui kan diperbarui itu. Oke. Tapi intinya sih kami di KPU dan masyarakat tentunya ingin tahu sebenarnya proses-proses kerja di Disdukcapil Kota Samarinda. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, kalau boleh saya ngajukan nih mewakili teman-teman di teman pemilih, karena biasanya kan yang paling penting itu terkait masalah pembaharuan data kependudukan. Nah, apakah ini dilakukan secara real time atau periodik gitu. Kita pengen tahu nih Pak, di Disdukcapil itu seperti apa? Ya, terima kasih Mas Akbar atas undangannya terkait dengan Disdukcapil. Mengenai perubahan atau pembaruan data, kami Disdukcapil tentunya itu real time. Oh, real time. Real time dalam hal ini langsung berkaitan dengan kami memberikan layanan kepada masyarakat, di mana data perubahan itu, data baik itu pindah, masuknya warga, setelah itu ada yang lahir, mati, semua data itu diolah di Disdukcapil, dan itu secara real time itu langsung terupdate ke server di mana server di Dirjen Dukcapil. Berarti datanya secara real time. Kemudian ini yang terekam di Dirjen Dukcapil Kemendagri Pak ya? Iya, benar. Ini yang nanti akan turun di KPU? Betul. Yang akan menjadi DPT-nya para pemilih? Iya, betul. Siap. Mas Akbar. Nah, kemudian ada nggak Pak? Kan penduduk ini datang. Iya. Ada nggak verifikasi atau validasi data itu Pak? Secara real time ke lapangan? Iya, itu selalu kita dalam hal ini kan layanan kita ini online. Online sampai dengan 10 kecamatan dan online sampai dengan 59 kelurahan. Jadi dalam hal ini warga itu selain dia bisa mengurus pendekatan layanan di kelurahan maupun kecamatan, dalam hal ini kita juga pada saat mengolah data itu kita verifikasi. Verifikasi terkait dengan kelengkapan datanya. Apabila dari proses itu kelengkapan datanya itu tidak memenuhi syarat, ya otomatis kita tidak berani untuk memprosesnya. Nah, semacam. Kemudian gini, Mas Ropik, yang jadi pertanyaan kami, kita kan sudah melakukan coktas nih, pencocokan penelitian data pemilih secara terbatas. Benar. Nah, kemarin juga di Pleno 3 kita juga pernah sampaikan ada kita temukan orang yang meninggal berdasarkan data DP4, ternyata di lapangannya masih hidup. Masih hidup. Itu gimana kok bisa terjadi kayak gitu, Mas? Ya, jadi gini, ada dulu di mana kita melakukan pemutakhiran data. Itu di tahun-tahun kalau tidak salah itu sekitar di 2017, 2018
itu kita melakukan pemutaran data, di mana data itu ya kan diturunkan sampai dengan kelurahan dan RT. Mungkin di situ adalah pada saat melakukan coklit pemutaran data bahwa warga ini posisinya mungkin dia tidak di tempat, gitu. Nah, sehingga dalam hal ini RT atau siapa melaporkan bahwa orang ini dianggap meninggal. Namun dalam hal ini Mas Akbar itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita ada namanya STPJM kematian. Di situ tinggal dilaporkan bahwa orang ini memang posisinya dia masih hidup. Nanti datanya itu akan kami restore kembali. Direstore kembali. Nggak bakal hilang Mas ya? Tidak. Bisa direstore ya? Bisa direstore. Tidak ada masalah. Kemudian terakhir saya dengar katanya itu mau ada kerjasama dengan rukun kematian gitu ya? Iya, benar. Itu untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini ya? Iya, benar. Jadi kami di bulan ini kemarin itu sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan rukun kematian, di mana tahap pertama ini kemarin itu sekitar 153 rukun kematian. Jadi nanti di Desember rencana juga berlanjut lagi di rukun kematian di kecamatan dan kelurahan lainnya. Ini 153 itu udah mencakup seluruh Samarinda itu Mas? Belum. Belum ya? Totalnya berapa Mas? Totalnya itu hampir mendekati di angka 300. 300 ya? 300 untuk rukun kematiannya. Berarti sebenarnya kalau kerjasama ini dengan rukun kematian itu terjalin dengan 300 itu seharusnya terkait data yang dibilang meninggal ternyata masih hidup ini nggak akan terjadi sebenarnya ya? Atau dapat minimalisir ya? Ya, paling tidak kita bisa meminimalisir ya kan terkait dengan data kematian tadi. Atau ketika ada data warga meninggal yang belum punya akta kematian itu bisa juga dimintakan sebenarnya ya nanti? Ya, benar. Apalagi kita juga kan sudah kita dari Disduk Capil sudah online dengan RT. Jadi nanti di situ juga kita sanggahannya mulai dari kelurahan, habis itu RT sampai dengan rukun kematian tadi. Kemudian ini Mas yang banyak kendala sebenarnya. Saya juga ingin memastikan nih, biar teman pemilih juga paham di Kota Samarinda. Itu warga kalau pindah domisili ke Samarinda, itu bisa melakukan secara online kepindahan kependudukan atau harus datangi RT dulu seperti dulu Mas? Gimana itu? Jadi kalau sekarang sudah dipersingkat terkait dengan kepengurusan layanan Dukcapil. Salah satunya adalah kepindahan Mas Akbar. Jadi kalau dulu memang untuk kita melakukan proses pindah kita harus datang ke RT untuk permohonan terkait dengan kepindahan kita. Tapi kalau untuk saat ini tidak. Jadi contoh misalnya Mas Akbar pindah dari Samarinda di kecamatan Sungai Kunjang misalkan, pindah ke Palaran, cukup dalam hal ini Mas Akbar datang aja ke kecamatan, entah kecamatan Sungai Kunjang, entah itu kecamatan di Palaran untuk bisa ditarikan datanya. Ya, dengan alamat yang disampaikan. Nah nantinya setelah diterbitkan oleh kecamatan KKKTP-nya, baru Mas Akbar melaporkan ke RT setempat. Tapi masalahnya ini kembali ke individu masyarakatnya Mas ya? Iya, benar. Karena kita masih temukan alamatnya di sana, ternyata orangnya beda. Masih ada ditemukan ini. Iya, itu makanya dalam hal ini untuk terkait dengan pemutaran data, tetap orientasinya adalah kembali lagi kesadaran daripada masyarakat itu sendiri. Iya, siap. Kemudian ini Mas, kan karena kaitannya erat dengan masyarakat kan akhirnya pelayanan ya. Kalau upaya yang sekarang lagi dilakukan Mas untuk terkait masalah kecepatan layanan, terkait administrasi kependudukan, kecepatan layanan administrasi kependudukan seperti apa Mas? Ya, kami dari Disduk Capil terutama pada Oktober di 2024, itu di 1 Oktober 2024 itu melakukan namanya inovasi online. Layanan online dalam hal ini memang sebelumnya sudah online, di mana kita dua layanan kita jalankan, ada online ada offline. Kalau untuk 1 Oktober 2024 itu full kita layanan online sampai sekarang. Jadi yang datang ke Disduk Capil itu akan kita edukasi. Kita edukasi terkait dengan sistem layanan kita. Nah, kita harapkan kenapa kita berbasis layanan online? Kita harapkan itu masyarakat itu
dia cukup dari rumah. Dari rumah ya kan untuk melakukan kepengurusan dokumen kependudukannya. Dan apabila masyarakat ini masih belum paham terkait dengan sistem layanan di Sdukcapil, kami pun menjangkau layanan ini sampai dengan 59 kelurahan. Nah, kalau masyarakat pengen ngecek informasinya, ada nggak websitenya atau ada. Instagram atau gimana, Mas? Ada. Websitenya di sdukcapil.samarindakota.go.id/layanan online. Oke, berarti di sangat sana. Mudah. Sangat mudah, Mas ya? Sangat mudah. Jadi informasi di sana tinggal buka HP, ya. masuk ke websitenya, di Sdukcapil Kota. Betul. Di Sdukcapil Kota.samarinda.go.id. Ya. Oke, tuh jangan lupa dicek. Ya. Nanti kalau memang belum pindah, lakukan pemindahan secepatnya di yang terbaru. Tapi jangan lupa lapor ke RT, Pak ya. Betul. Iya, lapor ke RT supaya Pak RT juga tahu kalau kita warga di sekitar. Karena banyak yang masih nggak lapor ke RT. Akhirnya ketika kami datangin Pak RT saat melakukan coktas, kebingungan Pak RT. Bukan warga saya katanya. Oke. Dan ada juga saya tambahkan statement dari Dirjen Dukcapil surat edaran bahwa sebenarnya Mas Akbar, lama domisili warga itu 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau dia lewat dari 1 tahun itu diharapkan untuk melakukan kepindahan. Kalau misalnya 3 bulan aja, Mas? Kalau 3 bulan masih bisa. Masih nggak masalah kan, kalau nggak ngurus ya? Ya, tapi kalau sudah lebih dari 1 tahun diharapkan untuk pindah. Tapi kembalinya kesadaran ya? Iya, kembali lagi itu lagi. Tapi mohon udah disampaikan? Sudah, kita selalu memberikan informasi-informasi melalui medsos, melalui leaflet, melalui Disdukcapil menyapa, ya kan, terkait dengan imbauan-imbauan kepindahan tersebut. Nah, dalam hal ini warga apabila dia mungkin pada saat inginkan pindah tidak ada lagi keluarganya di sana, bisa minta bantuan ke Disdukcapil untuk menarikkan datanya. Langsung ke kantor untuk nanti kita bantu untuk ditarikan datanya dipindah ke Samarinda. Itu ada tempat layanan khususnya atau bisa datang aja ke loket? Ya, itu ada layanan khususnya. Ada layanan khususnya. Ada layanan khususnya karena dalam hal ini ada formulir atau isian-isian yang harus diisi karena untuk menarik data terutama di dalam satu kakak misalnya dia ada berkeluarga, ini kalau dia pindah sendiri ini harus ada pernyataan dari istri atau suami terkait dengan kepindahan mereka. Semacam itu. Kemudian ini Mas, saya ini ada sempat tadi ngobrol sama Bawaslu Kota Samarinda ya. Dia kan ada nyerahkan data itu, data disabilitas. Informasinya data ini dari kelompok di Samarinda yang menaungi warga yang disabilitas. Total ada 1.400 data. Nah, kalau berdasarkan DP4 yang turun dari Kemendagri, itu kan ada sekitar 1.700-an data itu yang di KPU. Memang selisihnya 300. Tapi ketika kami cross check datanya, ternyata dari 1.400 ini masih ada 300 yang belum masuk di 1.700 ini, Mas. 1.700. Iya. Kan kalau di KPU kan berharapnya dengan tercatatnya ini di DPT atau di PDPB, kita bisa memfasilitasi kawan-kawan disabilitas ini. Nah, ada nggak upaya yang dilakukan di Sdukcapil, Mas, untuk bisa merangkul hal tersebut? Karena kan yang paling penting di sini di Sdukcapil nih, yang punya data kependudukan, bukan di KPU untuk merubahnya ya. Nah, misalnya bisa nggak melibatkan kawan-kawan kelompok disabilitas untuk meng-cross-check data ini kembali ke masyarakat sehingga masyarakat mau terbuka. Kan agak susah biasanya mereka. Gimana, Mas? Iya, jadi dalam hal ini begini, kami dari Disdukcapil sebenarnya sudah lama, di 2018 kami bekerja sama dengan PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas yang ada di Kota Samarinda. Dan saat ini juga kita bekerja sama terkait dengan jasa pengantaran dokumen, di mana kita melibatkan teman-teman disabilitas. Itu pengantaran dokumen selesai. Nah, terkait dengan update data teman-teman disabilitas, memang Mas Akbar ya kan, di dalam kita di Sdukcapil ini melakukan pemutahiran data, banyak lembar F101
yang tidak diisikan terutama di poin nomor 19 itu tidak diisikan kondisi, mohon maaf, cacat fisiknya. Sehingga dalam hal ini di dalam database kependudukan itu tidak terdata tuh berapa jumlahnya warga yang terkait dengan disabilitas. Nah, namun dalam hal ini ya kan saat ini pada saat kita sudah kerjasama dengan PPDI, kita menurunkan lembar F101 itu untuk dari Dukcapil. Ya, itu lembar F101 untuk dimutakhirkan oleh teman-teman dari PPDI. Nah, sekarang ini posisinya lagi dihimpun memang. Dihimpun, nanti dari lembar di situ baru nanti kita lakukan update data di database kependudukan terkait dengan disabilitas tadi. Atau nanti saya coba Mas ya. Kan kami KPU kan sekarang pegang data nih, mumpung ada datanya dari Bawaslu. Berarti yang ada sekitar 300-an data yang belum terupdate ini saya mungkin nanti akan informasikan ke Disdukcapil. Boleh. Mungkin kalau memang bisa ditindaklanjuti dalam bentuk verifikasi atau validasi ke lapangan, ya itu lebih baik. Mungkin kalau memang bisa didampingin oleh kawan-kawan PPDI kan mungkin lebih baik ya. Sehingga bisa dapat langsung mengisi lembar F1 tadi ya. Sebenarnya kami sudah ada diberikan dari teman-teman PPDI, ada sekitar informasi di situ di dalam file Excel-nya itu ada sekitar 1.700. Ya. Jadi nanti kalau memang dari KPU memang ada data, ya kan, nanti bisa kami sandingkan. Disandingkan. Ya kan, data. setelah ibaratnya nanti disandingkan, mungkin bisa langsung artinya sudah diverifikasi atau belum. Ya kan? Berarti tinggal bisa kami langsung update aja nanti berarti ya. Makasih Mas. Nanti saya jelaskan ke Bawaslu nih kawan-kawan Bawaslu. Ternyata sudah ada kerjasama dengan PPDI. Kemudian nih Mas, terakhir ini, saya kan ada ngobrol juga nih terakhir dengan kawan-kawan di Bawaslu Samarinda tuh ada diundang sama DPRD Kota Samarinda. Nah kan update terbaru menurut DPRD jumlah penduduk di Samarinda yang tinggal di Samarinda itu ada 1 jutaan lebih. Informasi mereka. Cuma kan kalau saya ini kan berpatokannya pada datanya di Disdukcapil. Nah kalau di Disdukcapil ini kan yang saya tahu kan sekitar 888.164 jiwa. Tuh lengkap kan? 888.000. Berarti kalau menuju 1 juta sedikit lagi sebenarnya, sekitar 114 ribuan saja sekian, 114 ribu. Nah, pertanyaan bukan itu sebenarnya Mas. Pertanyaannya adalah kan DPRD ini merasa kalau memang sudah 1 jutaan kan seharusnya mereka bisa jadi warga Samarinda. Seharusnya bisa memutakhirkan datanya ke warga Samarinda. Kalau menurut Mas, gimana dengan kondisi di Samarinda Mas terkait pemutakhiran itu sendiri? Memang sudah 1 juta lebih kah? Atau memang ada yang belum kah? Atau seperti apa? Ya, jadi ya itu tadi kita kembali lagi ya kan, kita dari Disdukcapil selalu menghimbau kepada masyarakat ya kan, untuk kalau memang sudah serak di Kota Samarinda, silakan untuk melakukan kepindahan. Ya kan, kepindahan dalam hal ini supaya apa? Supaya kita bisa tahu real time-nya jumlah penduduk kita ini benernya berapa gitu. Nah, dan juga kita ada namanya penduduk non permanen. Nah, penduduk data non permanen ini kami harapkan, kami himbau masyarakat yang belum melakukan kepindahannya terkait dia kebutuhan terkait dengan surat domisili itu bisa mendaftarkan di penduduk non permanen supaya dalam hal ini kami dari Disdukcapil juga bisa melihat berapa sih jumlah penduduk yang belum melakukan kepindahan sehingga nantinya bisa dilihat sekian yang belum melakukan kepindahan dan sekian yang penduduk Kota Samarinda tinggal diakumulasikan berarti masih bisa berarti sebenarnya masih bisa ya Mas ya? Masih bisa. Kalau kemarin sih saya saranin, sebenarnya ini kan ranahnya kan ranah Dukcapil ya, bukan ranahnya kami KPU atau Bawaslu kan. Saya nggak berani jawab, jadi saya cuma bilang bahwa ya yang paling penting DPRD bisa ngajak di Dukcapil sebenarnya. Misalnya memang punya anggaran dewan, ya dewan bisa mengajak lembaga manapun. Kalau memang terbukti itu warga Samarinda dan belum punya KTP, ya udah kita ajak ke Disdukcapil untuk segera melakukan perekaman. Bisa gitu Mas ya? Kalau bisa. Kalau warga Samarinda, ya kan Samarinda belum
mempunyai KTP itu ibaratnya sangat kecil, Mas. Sangat kecil ya? Iya, karena KTP ini sudah menjadikan syarat utama di dalam semua kepengurusan dokumen. Jadi dalam hal ini warga pasti banyak mengurus adanya KTP, ya kan? Cuma kadang warga ini kan dia ada di Samarinda, tapi datanya masih posisi di luar Samarinda. Itu yang nyebabin ganda itu kalau yang di kami. menjadikan entah itu dia ganda, entah itu dia belum masuk dalam warga Kota Samarinda. Oke. Itu. Makasih Mas Rofik. Ya. Kita dari KPU Kota Samarinda mengucapkan terima kasih. Ya. Nanti kita akan lebih banyak berkolaborasi. Ya. Nanti saya akan kembalikan data yang meninggal ternyata masih hidup, yang sudah punya akta nanti saya tetap serahkan, kita sandingkan lagi. Kemudian tadi disabilitas, kemungkinan juga data TNI Polri yang ternyata sudah pensiun tapi masih belum punya aktanya supaya segera diupdate lagi dari penduduknya. Oke, makasih Mas Rofik. Mohon maaf kalau ada hilaf kata dari kami dari KPU Kota Samarinda. Semoga tidak putus diskusinya ke depan. Jangan lupa sobat kawan pemilih di Samarinda, jika ada apa-apa terkait data kependudukan, datangi Mas Rofik. Datangi di Dukcapil Kota Samarinda di Jalan Basuki Rahmat. Jalan Basuki Rahmat. Datang langsung ke kantor biar lebih detail. Jangan percaya sama calo. Masih ada calo, Mas? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Takutnya nanti masih ada yang nawar-nawari untuk bikin KTP. Jangan mau. Jangan mau ya. Jangan mau. Langsung datang ke kantor, mudah, tidak bayar, cepat. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sekali lagi Mas Rofik. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa lagi Mas Rofik. Ya, siap.